Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Ya ummahat fillah rahimakumullah. Eh Insyaallah taala di sini saya akan menyampaikan eh, beberapa hal mengenai penggunaan buku mutaba'ah tahfidz atau kasyful mutaba'ah al-yaumiyah di tahfidzil Quran. Ya, jadi di cover ini ada tulisan al-ism atau al-ismu, al-faslu, kemudian al-musyrif atau al-musyrifah ya. Nah, ini untuk al-ism ini bisa ditulis dengan nama Ananda. Nah, bisa menggunakan spidol permanen atau bisa juga pakai stiker ya. Nah, karena memang ini kan covernya glossy dia. Jadi kalau pakai pensil, pulpen atau spidol non permanen dikhawatirkan nanti bisa mudah terhapus gitu. Jadi nanti tolong ditulis ya bagi yang belum menulis nama anaknya bisa ditulis di sini. Kemudian kalau al-fasl itu bisa ditulis dengan kelasnya, kelas satu apa, satu a atau 1B, kemudian musyrif atau musyrifah itu bisa ditulis dengan nama guru pengampunya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk halaman berikutnya, nah di sini ada hadis ya. Nah, sebagai pengingat kita semua bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, ini motivasi buat anak-anak, baik buat anak-anak maupun buat kita semuanya orang dewasa gitu ya, agar bisa senantiasa terus mempersamai Al-Quran gitu ya. Baik, kemudian di halaman berikutnya, nah di sini ada kolom at-tarikh. Nah, jadi at-tarikh ini nanti akan diisi dengan tanggal ya. Tanggal eh, pelajaran tahfidz. Misalnya di sini saya tulis tanggal 20 Agustus gitu ya. Afan, iya 20 Agustus 2024. Nah, gitu. Atau nanti juga bisa diisi dengan harinya juga gitu. Nah, kemudian untuk kolom as-surah itu bisa diisi dengan surat yang disetorkan. Nah, insya Allah nanti akan diisi oleh guru mengenai surat yang disetorkan pada hari itu atau pada tanggal tersebut. Ya, misal di sini saya kasih contoh surat At-Takasur, gitu ya. Kemudian karena kelas 1 masih setoran suratnya itu masih surat-surat pendek, maka biasanya sekali setoran itu full satu surat gitu ya. Nah, kalau full satu surat maka pada kolom al-ayah di sini cukup dicentang saja sama gurunya gitu. Tapi kalau ternyata setorannya itu gak full satu surat, nah maka nanti akan diisi dengan misalnya contohnya ayat 1 sampai ayat berapa gitu. Ayat 1 misalnya sampai ayat 3 atau sampai ayat 4 seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom al-mulahadhah, maka nanti akan diisi dengan catatan dari guru ya. Catatan dari guru itu biasanya terkait dengan koreksi atau kesalahan anak-anak pada saat menyetorkan hafalan. Nah, contoh misalnya pada surat At-Takasur itu kesalahan yang sering terjadi itu pada lafaz ainal yakin, gitu ya. Nah, maka biasanya nanti guru akan mencatat di sini, gitu ya. Pada lafaz al-yaqin atau ain al-yaqin, murid membaca atau dibaca al-yaqim. Nah, ini yang kesalahan yang sering terjadi ya. Ada perubahan huruf gitu. Biasanya pada huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya. Nah, itu biasanya anak-anak ada kesalahan di sini gitu. Atau misalnya catatan berikutnya misalnya masih perlu dibimbing gitu ya, atau diberikan clue gitu, dibimbing di awal ayat misalnya seperti itu. Nah, di awal setiap ayat misalnya itu ya. Nah, atau catatan-catatan yang lainnya gitu ya.
terkait dengan setoran surat At-Takasur itu. Nah, setiap hari itu pasti ada tugas pasti ada tugas ya Umahat. Tugasnya itu apa? Tugasnya yaitu murojaah gitu. Jadi mengulang kembali hafalan yang sudah disetorkan pada hari itu. Itu misalnya di sini kan tanggal 20 Agustus ya. Anak ini menyetorkan surat At-Takasur dengan catatan kesalahan 2 poin ini. Gitu ya, pada lafadz ainal yakin dibaca ainal yakin gitu kan. Nah, kemudian juga masih perlu dibimbing di awal ayat. Nah, maka pada malam harinya di tanggal yang sama, nah, yaitu di tanggal 20 Agustus. Atau boleh juga bebas misalnya siang hari pulang sekolah, sore atau malam. Nah, maka surat At-Takasur ini dimurojah kembali di rumah gitu ya, dengan memperhatikan catatan berikut ya. Jadi mohon anak-anaknya untuk ditalkinkan atau dikoreksi bacaannya gitu. Jadi jangan sampai lafad ainal yakin ini dibacanya atau terhafalnya itu dengan ainal yakin gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalnya poin ini nggak diperhatikan gitu, maksudnya poin ini tidak diabaikan atau poin ini diabaikan, Afan, maka khawatir nanti hafalan anak-anak itu melekat gitu. Maksudnya hafalan yang salah ini melekat terus gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Maka setiap ada catatan koreksi pada kolom mulahadhah, nah itu harap diperhatikan dan sebisa mungkin pada hari itu kesalahannya tidak terulang gitu sebisa mungkin ya. Nah, ini diusahakan ya, walaupun memang hasilnya nanti mungkin bisa beda ya. Nah, mungkin hasilnya bisa seperti yang diharapkan atau masih terulang ya nggak apa-apa karena anak-anak kan berproses ya. Gitu. Jadi diharapkan nanti setelah murojaah itu dua kesalahan ini tidak terulang pada esok harinya gitu. Karena esok harinya itu eh, si anak ini akan disuruh membaca lagi gitu ya surat yang kemarin disetorkan. Nah, nanti dilihat apakah kesalahan yang kemarin itu eh, sudah ada perbaikan atau belum gitu. Maka kalau belum ada perbaikan maka akan diberikan catatan yang sama gitu ya. Nah, jadi skemanya itu nanti pada pagi hari anak-anak setoran di sekolah ya surat At-Takasur, kemudian dicatat oleh guru eh, koreksinya. Nah, nanti pulang sekolah atau di malam harinya anak-anak murojaah dengan orang tua gitu ya. Dan orang tua diharapkan memperhatikan koreksi atau catatan dari guru ya pada kolom mulahadhah agar tidak terulang kesalahannya. Nah, setelah eh, orang tua di rumah mendampingi Ananda untuk murojaah, maka diharapkan memberikan tauqiyah atau memberikan tanda tangan atau paraf ya di kolom murojaah. Nah, sini misalnya. Nah, supaya apa? Supaya guru tahu kalau anak ini sudah mengerjakan tugas murojaah di rumah. Gitu. Jadi dimohon untuk memberikan paraf ya Umahat, jangan sampai lupa. Karena kalau misalnya nggak diberikan tanda tangan atau paraf pada kolom murojaah ini dikhawatirkan apa anak-anak dikhawatirkan guru tidak mendapatkan informasi apakah si anak ini sudah murojaah atau belum di rumah gitu ya. Nah, karena kalau sudah diberikan tauqi kan berarti sudah diberikan paraf kan berarti kami guru-guru tahu nih kalau si anak ini sudah murojaah gitu. Nah, sehingga nanti penanganannya ketika koreksiannya itu sama atau kesalahannya terulang lagi, nah itu kita paham bagaimana cara menanganinya gitu. Oke. Nah, setelah diparaf oleh orang tua di malam harinya, nah maka keesokan harinya guru itu akan meminta anak-anak untuk membacakan kembali surat At-Takasur ini itu dengan mengecek apakah kesalahan yang kemarin pada kolom mulahadhah ini terulang atau tidak gitu. Kalau terulang berarti dicatat lagi di sini, kalau tidak ya berarti alhamdulillah gitu. Nah, setelah dicek hafalan At-Takasurnya, maka nanti guru akan memberikan taraf di sini pada kolom tauqi gitu ya. Nah, untuk menandai bahwasanya apa
murojaah surat At-Takasur ini sudah dicek oleh guru gitu ya. Nah, jadi di esok harinya itu setelah dicek hafalannya surat At-Takasur, kemudian apakah sudah layak atau belum untuk ziyadah atau menambah surat berikutnya, nah, maka nanti akan diberikan catatan di sini gitu ya. Nah, misalnya si murid sudah murojaah surat At-Takasur sudah dicek, maka nanti akan ditulis di sini At-Takasur. Kemudian dan murid sudah bisa lanjut ke surat berikutnya yaitu surat Al-Qari'ah, maka akan juga dicatat di sini. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya nanti pada setoran surat Al-Qari'ah eh, ada catatan atau ada kesalahan, maka nanti guru akan menulis lagi pada kolom kolom mulahadhah gitu. Dan nanti sepulang sekolah ya atau pada malam harinya diharapkan nanti apa namanya orang tua itu mendampingi Ananda untuk memurojaah kembali ya surat At-Takasur atau surat Al-Qari'ah maafan. Maaf. Kalau untuk At-Takasur karena sudah kalau tidak ada catatan lagi maka nggak perlu diulang. Tapi kalau masih ada catatan maka harus diulang lagi gitu ya. Nah, surat At-Takasur dan surat Al-Qari'ahnya itu dengan memperhatikan catatan pada kolom mulahadhah gitu. Nah, kalau sudah berarti diberikan tauqi lagi. Nah, tanda tangan lagi di kolom murojaah. Nah, maka besoknya juga sama. Besoknya di tanggal 22-nya gitu ya. Nanti guru akan mengecek kembali surat Al-Qari'ahnya misalnya. Itu apakah sudah di murojaah di rumah atau belum gitu. Kalau sudah dicek hafalannya maka nanti guru akan tauqi lagi di sini. Gitu. Nah, begitu seterusnya ya Umahat. Jadi dimohon sekali kerjasamanya untuk mendampingi Ananda murojaah di rumah gitu, murojaah hafalan yang telah disetorkan di sekolah gitu. Atau kalau memang ternyata setelah murojaah di rumah itu sudah baik hafalannya, sudah bagus, lancar, gitu, tajwidnya sudah betul semuanya, nah maka boleh misalnya di rumah mempersiapkan hafalan berikutnya atau mempersiapkan ziyadah, nambah hafalan untuk esok harinya gitu. Nah, boleh seperti itu. Dan juga dimohon untuk tidak lupa memberikan tanda tangan ya Umahat pada kolom murojaah. Supaya guru tahu kalau anak ini sudah murojaah di rumah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sudah murojaah di rumah maka kesalahannya tidak terulang lagi gitu. Tapi pun kalau misalnya ternyata memang sudah murojaah dan kesalahannya masih terulang, maka hal tersebut eh, mudah-mudahan bisa jadi apa ya evaluasi untuk guru seperti itu ya. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya dan juga semoga Allah berikan kemudahan pada setiap langkah anak-anak dalam menghafal Al-Quran, dalam membersamai Al-Quran dan juga kita harap dengan eh, anak-anak menghafal Al-Quran, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang salih dan salihah ya, menjadi ahlul Quran insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.